Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan membahas tentang dosa yang disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah. Ngeri sekali, innallaha syadidul iqab, Allah sangat keras siksanya. Dan secara umum memang hukuman balasan-balasan itu di akhirat nanti. Namun demikian ada pengecualian dalam hadis dijelaskan ada 3 dosa yang bila dilakukan oleh manusia hukumannya Allah segerakan di dunia. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada suasana kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, dosa yang disegerakan di dunia hukumannya berdasarkan dari hadis sahih, yaitu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin yukhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa baghya wa uqul walidain au qati'a rahim. Nabi bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari kiamat, kecuali 3 dosa. Yang pertama, baghi atau zolim, dosa zolim. Yang kedua, durhaka, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, qati'ar rahim, memutuskan silaturahmi. Yujilu li sahibiha fid dunya qabla al maut. Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia sebelum kematian menjemput. Alhamdulillah, hadis riwayat Al-Hakim. Ada 3 dari pemahaman hadis ini secara sharih terang. Ada 3 perbuatan yang Allah akan berikan hukuman sebelum kematian orang tersebut atau di dunia. Yang pertama, dosa berbuat zolim. Berbuat zolim ini Allah akan segerakan balasannya di dunia. Zolim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Ini sangat luar biasa perbuatan zolim ini mengotori hati di antara seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta. Itu termasuk dari perbuatan yang tergolong dosa besar yang langsung mengenai manusia yang dizolimi itu, yang didengki, yang dighibah, ini bisa dibalas di dunia ini oleh Allah. Sebagaimana
yang Allah firmankan dalam surat Quran surat Asy-Syura ya ayat 42, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya dosa itu di atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Maka mereka itu mendapat azab yang pedih. Ulaika lahum adzabun alim. Alhamdulillah. Oleh karena itu dalam kita menjalani kehidupan ini seyogianya kita berhati-hati dalam bermuamalah, dalam berperilaku ya, berinteraksi dengan manusia. Bahwa dosa kepada manusia itu lebih berat resikonya ketimbang berdosa kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala jika kita berdosa atau seseorang itu berdosa kepada Allah, maka cukup beristighfar kemudian memohon ampun ya, bertaubat, beristighfar, mohon ampun, berazam tidak mengulangi lagi, Allah mengampuni. Namun apabila dosa terhadap sesama manusia tidak cukup hanya dengan bertaubat, dia harus berdamai, meminta maaf, meminta halalnya, islah ya kepada orang yang dia sakiti atau orang yang dia buat dosa itu. Dosa kepada si A misalnya. Maka harus meminta maaf kepada si A secara langsung. Ya kalau dimaafkan kan di antara resikonya ya. Ketidakpastian. Dia harus menempuh jalan perdamaian, memohon maaf. Kalau dia mencuri zolimnya, dia harus kembalikan itu apa yang dicuri. Ya. Kalau dia menghibah, memfitnah nama baiknya, dia harus pulihkan. Dan berapa banyak orang yang sudah terfitnah ya, termakan omongan orang tersebut ya. Omongan dari orang yang menggibai, memfitnah tadi. Oleh karena itu dalam hidup ini kita hati-hati betul ya, menjaga lisan, atau kalau memimpin berhati-hati betul dalam memutuskan ya atau membuat kebijakan, jangan sampai menzolimi orang lain atau bawahannya. Pemerintah juga sama dalam hal ini, ketika merumuskan kebijakan dan menzolimi rakyat, menindas rakyat, dia bernasib sama ya, akan diberikan atau disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia ini. Itulah dosa yang pertama yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu perbuatan zalim. Kemudian yang kedua, dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah ya, wala Rabbuka alla ta'budu, jangan menyembah selain Dia Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu ihsana, dengan perbuatan paling baik ya, sebaik-baik perbuatan. Hasan baik, ihsan yang terbaik.
Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dan itu ada dalam tanggung jawabmu, pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan membantah, apalagi membentak, dan hendaklah selalu mengatakan qaulan karimah, perkataan ucapan yang mulia. Hadirin Allah, berat ya sebagai seorang anak ketika harus ya mengurus ya kedua orang tuanya atau salah satunya. Sebab orang tua semakin tua ya perilaku kembali ya sifat-sifatnya kembali kekanak-kanakan. Ada yang mengelompokkan perbandingannya orang tua umur 60-an itu seperti anak-anak yang umur 15. Orang tua umur 70 seperti anak umur 10 tahun. Dan orang tua yang umur 80 tahun seperti anak-anak yang berumur 5 tahun. Sebagai gambaran bagaimana kita tahu anak-anak ya repot mengurusnya, repot ya dalam mengasuhnya, sehingga anak dalam hal ini betul-betul bertakwa kepada Allah, memohon ya pertolongan kepada Allah agar mampu bersabar menghadapi tanggung jawab ya amanah mengurus orang tua. Selain dia juga harus mempelajari bagaimana ilmu psikologi ya orang lansia agar tidak mudah marah misalnya atau tidak keliru dalam menanggapi atau merespon permintaan-permintaan dari orang tua. Alhamdulillah, berita-berita di media sungguh mengerikan ya, memilukan. Anak bukan hanya membentak ya, tapi ada yang sampai membacok ya. Dan sampai membunuh ya, orang tuanya. Sebab memiliki keinginan, kadang-kadang keinginannya sepele ya, minta HP, minta motor, dan keinginan-keinginan yang lain yang dipaksakan ya agar orang tuanya menuruti, hingga akhirnya orang tuanya meninggal. Naudzubillah, zaman akhir ini bentuk ya durhakanya juga semakin biadab ya, semakin luar biasa. Dulu-dulu tidak terdengar. Termasuk juga durhaka itu melantarkan orang tua ditaruh di panti jompo ya. Tidak boleh ya orang tua dititipkan di panti jompo meskipun dia membiayainya, karena itu kewajiban yang Allah tetapkan. Siklus saja sebetulnya jika anak itu memahami saat ini dia menjadi anak misalnya dan mengurus orang tuanya, nanti orang tuanya meninggal dan dia menjadi orang tua seperti orang tuanya, dia akan diasuh, diurus oleh anaknya. Maka tergantung ya bagaimana anak itu mengurus orang tuanya, nanti dia setelah menjadi orang tua juga akan diperlakukan hal yang sama oleh anaknya. Alhamdulillah, selain itu juga bahaya dari
dosa durhaka ini secara langsung sering saya mendapatkan curhat ya dari orang yang berobat, yang memulai memiliki masalah ya, mulai dari fisik ya, penyakit ya, bisnis ya, rumah tangganya berantakan, ternyata disebabkan diantaranya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itulah dosa yang disegerakan hukumannya di dunia yang kedua. Kemudian yang ketiga, dosa yang disegerakan hukumannya di dunia adalah memutuskan hubungan silaturahim ya. Tidak boleh kita cekcok ya, berselisih dengan saudara ya. Sebab apa? Rasulullah SAW sabda la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu satu kandung ya, hubungan darah ya, beradik kakak ya, keluarga, atau dengan paman, atau dengan uak, pak de ya, atau dengan sepupu. Ini sebisa mungkin ya, bagaimana tidak terputus ya hubungan itu, sehingga apa? Hukumannya tidak diterima di dunia ini ya, sebab dia menjaga, lebih baik mengalah demi selamat dari azab di dunia, dari dosa memutus silaturahim, memutus persaudaraan, tali persaudaraan yang berhubungan darah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dimampukan oleh Allah menghindari ya 3 dosa tersebut ya, zalim, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutuskan silaturahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.